Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bahini nang hitape, ala nasetorob nisitindangi humaliak kita, tapi akon manasan na pasoraton, rodido sa nagirgir makaliangi, jala marbengek ni roha mahita marlujong, tubagasan para loan nasoson di jolota. Ketekunan dalam kemenangan. Ketekunan akan membawa fokus, dan hal ini akan berbuah pada kesuksesan maupun kemenangan. Seorang mahasiswa yang ingin meraih gelar sarjana haruslah bertekun di dalam proses studi agar dapat meraihnya. Jikalau terfokus pada hal-hal yang dapat menjadi beban dalam studi, seperti lebih banyak bermain, lebih suka untuk tidak hadir di perkuliahan, maka hal ini akan membuat dia gagal. Atlet atau olahragawan juga demikian. Harus bertekun di dalam latihan, persiapan, dan bahkan perlombaannya agar dapat meraih kemenangan. Ketika atlet terfokus pada hal-hal yang dapat membebaninya, maka dia akan gagal dalam perlombaan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini juga menuntun kita agar menjadi umat percaya yang menang di dalam perlombaan. Hidup ini bagaikan perlombaan di dalam mempertahankan iman, dan kita harus memenangkannya. Kita dapat meraihnya apabila kita tetap bertekun serta menanggalkan beban dan dosa yang merintangi hidup kita. Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh dan melangkah maju. Beban bisa saja berupa sakit hati, trauma akan kegagalan, permasalahan dalam kehidupan, dan bahkan kecintaan akan keinginan duniawi. Marilah tetap berjuang dan bertekun agar kita menang di dalam iman hingga mencapai garis finish. Tanggalkanlah semua beban yang membebani kita agar kita dapat melangkah maju. Dan tinggalkanlah tindakan dosa, karena dosa tidak hanya membawa kita ke dalam kegagalan, tetapi akan mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Cara kita dapat bertahan di dalam iman adalah dengan memfokuskan arah hidup kita kepada Yesus. Ketika hati dan pandangan kita tertuju pada Yesus, maka Dia akan memimpin kita untuk melakukan hal yang benar dan bertahan hingga akhir. Marilah kita meraih mahkota kehidupan oleh iman yang benar, sehingga kita mampu berlari dengan baik untuk menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar dapat bertekun di dalam iman, menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, agar kami dapat bertahan
dan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Bimbing kami ya Tuhan untuk dapat melaksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhanlah yang menyertai dan membimbing agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik dan kegiatan tersebut menjadi saluran sukacita bagi hidup kami masing-masing. Pimpin anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih di dalam proses studi, agar tetap tekun mengikuti pembelajaran dan meraih kesuksesan yang telah Engkau sediakan di masa depan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih di dalam proses pemulihan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon pengampunan akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.